Halo para pejuang rupiah, bertemu lagi dengan saya pengangguran akibat dari corona. Gimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Oke, kali ini saya akan membahas filmnya After ya, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Jenny Gag dan dibintangi oleh Hero Fiennes sebagai Hardin Scott, Josephine Langford sebagai Tessa Young, Khadijah Red Thunder sebagai Steve John, dan Dylan Arnold sebagai Noah. Juga di situ juga ada Saint Paul sebagai London. Jadi film ini menceritakan tentang Tessa, seorang remaja putri. Ternyata dia juga masih perawan dan belum pernah disentuh sama pria tentunya. Tessa ini jatuh cinta kepada Hardin, di mana Hardin ini adalah orang yang sangat misterius, tapi bukan psikopat ya. Oke, sebelum kalian menontonnya lebih detail lagi, tolong untuk gunakan headset kalian biar suaranya supaya lebih jelas. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja lihat alur ceritanya dari film After ini. Check it shoot. Di scene awal kita diperlihatkan Tessa yang sedang melamun di kasurnya. Masya Allah, beningnya itu bibir. Oke, lanjut. Jadi Tessa ini lagi siap-siap untuk pergi ke asrama kampus. Jadi Tessa ini baru masuk kuliah ya, di mana Tessa berkuliah di luar kota dari tempat ibunya tinggal. Tessa diantar ibunya juga Noah. Nah, Noah ini berondongnya si Tessa. Sesampainya di kamar asrama, ibunya Tessa sempat tidak menyukai kamar tersebut karena kamar tersebut tercium bau. Akhirnya Tessa pun berhasil mengambil kepercayaan ibunya untuk tetap di kamar itu dan tidak pindah kamar. Di sini ada Step ya, teman satu kamarnya Tessa. Nanti kalian tahu kenapa kamar itu bau. Pada keesokan paginya, Tessa pun berangkat ke kampus. Di depan kelas, dia bertemu dengan Landon, teman kuliahnya Tessa. Setelah seharian capek berkuliah, pada malam harinya Tessa pun mandi. Dan saat akan memakai baju, tiba-tiba di cermin lemari dia melihat laki-laki misterius di kamarnya. Dia adalah Hardin. Lalu Tessa pun meminta tolong kepada teman satu kamarnya, yaitu Steve, untuk menyuruh Hardin keluar. Jadi Steve dan Hardin adalah teman satu tongkrongan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di perpustakaan, Steve datang menghampiri Tessa, lalu mengajak Tessa ke pesta nanti malam. Karena dulunya Tessa anak rumahan, jadi dia sedikit malu-malu untuk menerimanya. Lanjut, pada malam harinya, Tessa dan Steve pun berangkat ke pesta, dan mereka pun keliling tempat tersebut. Lalu, Tessa pun... Nah, sepertinya kalian paham nih kenapa kamar tersebut bau. Oke, lanjut, Tessa pun diajak Steve untuk gabung dengan teman-teman tongkrongannya Steve dan memperkenalkan satu demi satu temannya. Di sana ada Hardin, Zed, Zaki, dan Molly. Molly pun mengajak teman-temannya bermain permainan jujur atau tantangan. Saat bermain, Tessie ditanya oleh Molly, "Apakah kau pernah disentuh?" Tessie pun tidak mau menjawab. Lalu teman-temannya pun meminta agar Tessie bersilaturahmi bibir dengan Hardin. Saat Hardin mau mencium, tiba-tiba Tessie mundur dari permainan itu, lalu pergi keluar untuk menelepon Noah. Setelah selesai menelepon dengan Noah, Tessie pun masuk kembali ke rumah tersebut dan menemukan sebuah kamar. Dan ternyata Hardin pun muncul dari belakang. Lalu setelah mereka berdebat tentang buku yang dipegang oleh Tessa, dan terjadi lagi. Tessie menolak lagi untuk melakukan ciuman itu. Lalu Tessie pun pergi sambil chattingan dengan Noah, di mana Noah sangat kecewa karena Tessie pergi ke pesta tersebut tanpa bilang ke Noah. Terus gitu mabok deh siapa. Singkat cerita, pada pagi harinya Tessa pun masuk ke sebuah kelas karya tulis, di mana di kelas itu terdapat Lando,
dan Hardin. Lalu terjadilah perdebatan antara Tessa dan Hardin tentang penjelasan pelajaran itu. Dari situlah Tessa dan Hardin mulai satu server ya, dan mereka saling berbicara tentang pelajaran tersebut. Nah, udah capek seharian berkuliah, Tessa pun terlelap tidur dan dikagetkan dengan suara-suara aneh. Ternyata itu adalah lanjut pagi harinya Tessa bertemu dengan Hardin di kafe, dan Hardin pun mengajak Tessa untuk pergi ke suatu tempat. Mau dibawa kemana itu ke hutan? Sesampainya di hutan, ternyata Hardin mengajak Tessa ke sebuah danau. Tanpa basa-basi, Hardin pun langsung melepas pakaiannya, lalu nyebur ke dalam danau. Hardin pun mengajak Tessa untuk ikutan nyebur ke danau tersebut. Karena Tessa yang tidak membawa baju ganti, Hardin pun menyuruh untuk memakai bajunya. Saat mereka sedang asik-asik bermain di danau, terjadilah percakapan di antara mereka. Lalu terjadilah silaturahmi. Karena Tessa udah merasa kedinginan, Tessa pun mengajak Hardin untuk pulang. Namun saat Tessa mau ganti baju, tangan Tessa mulai memberikan kode keras. Karena udah dikasih kode sama Tessa, Hardin pun langsung balik badan dan memainkan jari jemarinya ke tubuh Tessa. Saat rahim Tessa sudah mulai semakin bergetar, Hardin pun bertanya kepada Tessa. Tessa pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu Hardin pun berhenti menggerayangi Tessa. Karena udah sarang heo berat, Tessa pun menanyakan kenapa Hardin berhenti. Banyak banget adegan kayak gininya, pengen dipotong, tapi gak usah lah demi kalian. Oke lanjut. Setelah selesai berenang, perut pun terasa lapar dan mereka pun pergi makan. Saat sedang asik makan, datanglah Molly dan Zed. Lalu Tessa pun disuruh menunggu di tempat kasir. Sesampainya di asrama, Tessa pun kaget dengan kedatangan Hardin. Dan ternyata mimpi doang. Keesokan harinya, saat Tessa pulang kuliah, dia pun dikagetkan dengan kedatangan Noah. Dan Noah pun berencana untuk menginap di asrama Tessa. Anjir, bebas. Saat malam harinya, Tessa pun mengajak Noah ke pesta api unggun. Di situ Hardin terlihat cemburu melihat kedekatan Tessa dengan Noah. Molly pun lalu mengajak bermain memindahkan kartu dengan bibir. Saat sedang asik bermain, si Jackie yang duduk di samping Tessa membuat ulah dengan meniupkan kartu dan meminta si Tessa untuk mencium bibirnya Jackie. Tiba-tiba Hardin datang dan memukul Jackie. Karena moodnya udah berantakan, Hardin pun pulang. Begitu juga dengan Tessa dan Noah. Saat sedang berduaan dengan Noah, Tessa pun sedang memikirkan kejadian tadi. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Lando yang berisi kalau Hardin ngamuk dengan merusak barang-barang. Tessa pun langsung bergegas pergi menemui Hardin dan meninggalkan Noah molor di asrama. Sesampainya di rumah Hardin, Tessa dan Hardin pun mulai cerita satu sama lain, di mana bapaknya Hardin akan menikah lagi dengan ibunya Lando. Saat itu juga Hardin emosi lalu memecahkan botol minumannya. Saat Tessa membersihkan pecahan botol tersebut, Tessa pun malah terluka di tangannya. Lalu Hardin membawa Tessa ke dalam dan mengobati luka Tessa. Dan terjadi lagi. Ya, silakanlah. Akan tetapi tidak jadi lagi. Dan mereka pun ketiduran di kamar Hardin. Pagi harinya Tessa pun bangun dan bergegas pergi ke asrama. Akan tetapi Noah mengetahui perselingkuhan itu. Dan Noah pun pergi ke kampungnya dengan perasaan kecewa. Hari demi hari Tessa pun melaluinya dengan Hardin. Sampai suatu hari, Hardin main di kamar asramanya Tessa. Lalu, tiba-tiba ibunya Tessa datang dan memergoki Tessa. Sedang power play dengan Hardin. Dan terjadilah perdebatan antara Tessa dan ibunya. Karena Tessa yang mempertahankan Hardin, ibu Tessa pun merasa kecewa dan tidak akan mengirimkan uang lagi kepada Tessa.
Keesokan harinya Tessa pun curhat sama Landon karena bingung untuk membayar sewa asramanya. Lalu Hardin mengajak Tessa untuk pergi dan tinggal di rumah milik teman ayahnya Hardin. Ingat loh, tinggal berdua, bukan tinggal sendiri. Hari demi hari dilalui Tessa dan Hardin di mana kebersamaan mereka dipenuhi oleh silaturahmi bibir. Anjir. Hingga pada suatu malam, mereka pun datang ke pesta pernikahan ayahnya Hardin, lalu menikmati dansa sampai mereka sangat merasa on. Dan akhirnya mereka pulang. Pecah, Tessa, pecah. Perawanmu Tessa. Oke, lanjut. Di pagi harinya, mereka pun melakukan ritual mandi besar dan dibumbuilah sama silaturahmi bibir lagi. Singkat cerita, pada saat Tessa membaca buku, dia mendengar notifikasi chatting di HP-nya Hardin. Dan ternyata isinya adalah meminta Hardin untuk datang ke sebuah kafe. Saat sedang galau menunggu Hardin, tiba-tiba Tessa diminta datang ke kafe tersebut oleh Jackie. Karena Tessa yang penasaran, dia pun langsung bergegas pergi ke kafe tersebut. Sesampainya di kafe, Tessa pun mendatangi teman-temannya Hardin dan menanyakan Hardin. Tanpa berbasa-basi, Molly pun langsung memberitahu kenapa Hardin ada di sini dan rahasia apa yang selama ini telah dibuat oleh Hardin. Jadi, pas awal Tessa pergi ke sebuah pesta, Hardin pun membuat tantangan ke teman-temannya. Kalau bisa mendapatkan Tessa, lalu akan meninggalkannya. Bangsat. Karena sudah merasa kecewa dengan Hardin, Tessa pun langsung bergegas pergi dari kafe tersebut dan pulang kampung ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah ibunya, Tessa pun menyesali semuanya kepada ibunya. Dilanjut, Tessa pun mendatangi Noah di sebuah lapangan dan meminta maaf kepada Noah. Saat malam harinya, Tessa pun balik lagi ke asramanya dan menjalani kuliahnya dengan lebih baik lagi. Hingga pada saat kelas sastra tulis, Tessa diberikan oleh dosen hasil karya tulisan Hardin yang isinya menceritakan kisah hubungan mereka sampai membawa Tessa pergi ke sebuah danau. Lalu bertemu Hardin di tempat itu dan tamatlah. Kesimpulannya mungkin kalian tahu sendirilah dunia remaja zaman sekarang kayak gimana. Karena cerita ini sama persis dengan kehidupan remaja zaman sekarang ya. Karena juga dulu saya mengalami itu. Oke, sekian dulu alur cerita dari filmnya After ini. Jika kalian suka, kalian boleh like videonya. Kalau ada masukan ataupun request, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Bila ada salah-salah kata atau pengucapan, saya meminta maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.